Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bakal buat video pertama aku di YouTube. Bakal bikin video sumber belajar. Kali ini aku pilih materi kelas 4 SD, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Aku ambil di bab 4 dengan tema bersih itu sehat. Oke, jadi hari ini kita bakal kupas tuntas pelajaran bersih itu sehat. Semoga teman-teman gak bosan ya buat nonton video aku. Yes! Baik, jadi apa sih bersih itu sehat? Kira-kira kalian tahu nggak sih arti dari bersih dan juga suci? Terus gimana cara melakukan wudu yang benar? Dan gimana pula melakukan tayamum yang baik dan benar? Ayo ikuti pelajaran ini, insya Allah kalian akan mengetahui dan mendapat praktek cara membersihkan diri dan bersuci yang baik dan benar. Baik, dan sebelum kita mulai pelajaran kita di video kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai dengan membaca Quran Surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Oke, untuk mengencerkan suasana hari ini, kita main ice breaking mau nggak? Jadi kalau aku bilang suara tembakan, kalian jawabnya door, gitu ya. Seperti yang tertulis di slideshow kita. Oke, baik kita mulai ya. 1, 2, 3. Suara tembakan, door. Suara tembakan, door. Suara tembakan, door, door, door. Suara basoka, boom. Suara basoka, boom. Suara basoka, boom, boom, boom. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Dan sekarang aku mau ngajak teman-teman untuk mengamati gambar di bawah ini. Kira-kira ini gambar apa ya? Jadi teman-teman, aku kasih waktu 5 sampai dengan 7 menit untuk mendiskusikan secara berkelompok pesan yang terdapat dalam ilustrasi gambar tersebut. Nah, kemudian nanti teman-teman kelompok diminta untuk menyampaikan hasil diskusinya dan kelompok lain menanyakan pertanyaan yang sudah dipersiapkan atau pernyataan yang relevan mengenai gambar yang sudah terpampang nyata di depan kalian ini. Jadi teman-teman kira-kira ini gambar yang bercerita tentang apa ya? Oke deh teman-teman, karena berhubung hari ini kita mempunyai tema bersih itu sehat, ya. Jadi di sini aku bakal ngejelasin bersih ini artinya bebas dari kotoran. Nah, sedangkan suci itu artinya bebas dari najis. Nah, najis ini adalah sesuatu yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya kita kena jilatan anjing, atau kita kena darah, atau kena kotoran atau tinja, dan juga air seni atau urin. Nah, najis ini pasti kotor. Tapi kotor itu belum tentu najis gitu. Misalnya terkena tanah, tinta, cat, atau ludah itu nggak najis ya. Nah, kemudian bersih atau suci ini dibagi menjadi 2 guys, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Oke, coba teman-teman lihat deh. Ini gambar si anak laki-laki ini lagi ngapain coba? Ayo, siapa yang tahu? Iya, jadi anak laki-laki ini sedang mandi. Nah, siapa yang sering mandi di sini atau yang sering nggak mandi di sini kalau mau ke sekolah?
Semuanya harus mandi ya sebelum melakukan aktivitas supaya tubuh kita lebih fresh gitu ya, lebih sehat, bugar, seger, dan nantinya bisa mencerna pelajaran di kelas dengan baik. Nah, jadi teman-teman, hadas itu ada dua, yaitu hadas besar dan juga hadas kecil. Nah, contoh hadas besar itu seperti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Nah, sedangkan cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Nah, teman-teman, hadas kecil itu contohnya seperti buang air seni, buang air besar, buang angin. Itu menyebabkan batal wudhu. Nah, menghilangkannya dengan cara dicuci dengan air bersih, kemudian melakukan wudhu lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman pas sholat, terus teman-teman kentut atau buang angin, ya alangkah lebih baiknya teman-teman mengambil air wudhu dan kemudian mengulangi sholatnya teman-teman lagi. Nah, jadi itu ya perbedaan hadas kecil dan juga hadas besar, serta penanganannya jikalau teman-teman mengalami itu. Nah, kemudian balik lagi nih, apa perbedaan bersih dan suci? Tentu teman-teman udah tahu kan perbedaan bersih dan suci yang seperti yang udah aku jelasin tadi. Dimana bersih itu artinya bebas dari kotoran. Sedangkan suci itu artinya bebas dari najis. Jadi keduanya ini saling berbeda, tapi juga saling berkesinambungan begitu ya. Jadi kita ulangi sekali lagi, perbedaan bersih dan suci. Bersih artinya bebas dari kotoran, sedangkan suci artinya bebas dari najis. Jadi kalau seseorang itu sudah suci berarti dia bersih. Tapi orang yang bersih belum tentu dia suci. Begitu teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa membahagi kelompok diskusi masing-masing kelompok peserta didik, menjaga kebersihan dan ketertiban kelompoknya. Kemudian, kalian harus menunjuk ketua kelompok dan berbagi tugas. Nah, bacalah pelajaran tentang mengenal arti bersih dan suci yang sudah ada di dalam buku teks kalian. Kemudian diskusikan bersama teman dalam satu kelompok. Ya, semua aktivitas dalam kelompok itu dicatatkan seperti pendapat teman, hasil kesepakatannya, dan juga kesimpulannya. Jadi teman-teman harus bekerja dengan sungguh-sungguh ya. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, teman-teman di sini kalau kita tuh mau sholat, ya, badan, pakaian, dan tempat itu harus bersih dari kotoran dan juga najis. Jadi kan nggak mungkin kan teman-teman sholat dalam keadaan yang belum mandi, nggak berwudu gitu ya, pakaiannya kotor, terus kemudian tempatnya banyak kotoran, misalnya kotoran cicak, hewan dan lain sebagainya. Jadi usahakan teman-teman itu jika ingin sholat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala semuanya dalam keadaan bersih dan juga suci. Nah, jadi badan kita harus apa? Harus bersih ya kan? Mandi dulu, pakai sabun, pokoknya sebersih mungkin. Kemudian pakaian kita juga udah dicuci, udah disetrika, udah pakai pewangi gitu kan ya. Dan tempatnya juga harus bersih. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ya, betul. Jadi bersih badan, bersih pakaian, dan tempat. Jadi tidak hanya ketika melaksanakan sholat saja, akan tetapi harus diartikan ke seluruh kehidupan. Jangan kalian cuman bersihnya mau sholat aja, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu kalian harus menerapkan hidup bersih dan juga sehat, begitu. Nah, di luar sholat pun ya, badan kita juga harus bersih. Di sini aku jelasin bersih pakaian itu artinya segala sesuatu yang dipakai seperti baju gitu kan, celana, peci atau topi, kemudian tas, sepatu, sepeda, bangku, meja, lemari, rumah dan lain-lain gitu kan ya.
Kemudian juga harus bersih tempatnya seperti ruang tamu, ruang dapur, tempat tidur, tempat makan, tempat belajar, ruang kelas, tempat main, halaman, gudang, dapur, WC, kamar mandi, dan lain-lain. Pokoknya semuanya yang ada di sekitar kalian itu diusahakan harus bersih gitu. Kan kita enak kan mau ngapa-ngapain, semuanya bersih gitu kan, mengkilat. Jadi tuh mau ngapa-ngapain nyaman, aman, seneng gitu bawaannya kan. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih anggota-anggota tubuh mana saja yang harus teman-teman bersihkan secara lebih intens ya kan. Pertama ada apa nih? Ini ada bagian mulut ya. Berarti kalian harus ngapain? Ya harus sikat gigi. Sikatnya pakai apa? Sikat gigi, bukan sikat kaki atau sikat WC ya. Nah, kemudian ada bagian telinga. Teman-teman juga harus membersihkannya gitu kan. Kalau udah ngerasa budek-budek dikit gitu, berarti harus dicolokin ke sini buat menghilangkan kotoran-kotorannya. Kemudian juga di bagian leher dan lipatan-lipatan leher yang biasanya juga ada kotoran-kotoran yang sembunyi gitu di situ. Kemudian juga di bagian kepala atau rambut ya usahakan pakai sampo gitu kan ya biar rambutnya tuh wangi, seger gitu kan ya. Kemudian bagian wajah ya pokoknya perhatikan di seluruh wajah ini gitu kan ya. Kita harus bersihkan dengan cara mencuci muka pakai sabun facial wash ya. Terus bagian jari-jari kuku, kaki ya ini juga harus diperhatikan. Biasanya di sela-sela kayak gini nih sering bersembunyi para kuman, bakteri, penyakit dan lain sebagainya. Bagian kaki, bagian tangan juga. Pokoknya semuanya dari atas sampai bawah itu teman-teman harus memperhatikan dengan baik dan dibersihkan juga dengan baik. Oke, jadi teman-teman udah mengerti ya apa perbedaan perbedaan hadas kecil dan juga hadas besar ya kan. Kemudian cara menghilangkannya seperti apa. Kemudian teman-teman juga harus memperhatikan kebersihan badan, pakaian dan juga tempat sebelum sholat dan juga anggota-anggota tubuh yang harus yang harus selalu dibersihkan. Nah, kemudian kita lanjut ke cara membersihkan najis. Nah, di sini teman-teman bisa lihat anak perempuan yang sedang membersihkan najis pada pakaiannya atau pada sebuah kain ya. Jadi, teman-teman bisa baca di sini membersihkan najis. Najis itu contohnya darah, air seni, dan tinja. Itu harus menggunakan air mutlak. Misalnya, air sumur, air hujan gitu. Caranya, air yang datang, kita ambil air, kemudian dikucurkan ke benda yang terkena najis. Bukan najis yang datang ke air ya, tapi airnya yang datang ke najis, gitu. Nah, kemudian hal yang lain juga misalnya cebok ya kan, membersihkan kotoran gitu seperti tinja atau bahasanya istinja. Nah, ini adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan setiap hari pastikan ya. Nggak mungkin kan ceboknya seminggu sekali. Nah, jadi cebok ini harus dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar. Cebok ini dapat menggunakan air, tisu, batu, ataupun benda kesat lainnya. Tapi lebih direkomendasikan kalau kita menggunakan air ya, itu lebih terjamin lah kebersihannya gitu. Nah, kalau kita cebok menggunakan air, maka tangan kanan itu menyiram, sedangkan tangan kiri itu mengusap. Jadi jangan dibalik ya, ntar makannya gimana gitu kan ya, ayo bisa dibayangkan gitu. Nah, dan alangkah baiknya sebelum kita masuk ke toilet atau ke kamar mandi, kita baca doa terlebih dahulu, supaya kita bisa dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kan teman-teman tahu sendiri kan ya, kamar mandi itu tempatnya kotor. Nah, sedangkan setan-setan tuh kan ya sukanya tempat-tempat yang kotor. Jadi kita harus berlindung kepada Allah dari hal-hal yang seperti itu. Jadi paham ya sampai sini ya. Dan usahakan teman-teman udah bisa hafal doanya ya. Jadi sebelum teman-teman masuk ke kamar mandi, teman-teman harus baca doa sebelum masuk itu ya, sebelum masuk toilet. Jangan nanti dalam toilet terus kalian baca, wah itu salah lagi tuh. Jadi sebelum masuk toilet, alangkah lebih baiknya kita baca doa terlebih dahulu dan masuk menggunakan kaki kiri, keluar menggunakan kaki kanan. Betul sekali, pintar. Oke deh, jadi
kayaknya udah terlalu panjang atau terlalu pendek nih. Udah aku jelasin mengenai bersih itu sehat, ya kan? Kita udah belajar mengenai hadas besar, hadas kecil, kemudian cara menghilangkannya atau membersihkannya. Kemudian kita juga udah belajar mengenai membersihkan najis, terus membersihkan badan, pakaian, dan juga tempat untuk sholat. Nah, aku harap teman-teman bisa mempraktekkan atau bisa mengimplementasikan pelajaran ini di kehidupan kita sehari-hari, ya, karena segala sesuatunya itu ada ilmu, pasti ada prakteknya juga gitu. Insya Allah kita bakal ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jadi jangan lupa like and subscribe channel aku, channel baru dan video pertama. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah menyimak video aku dari awal sampai akhir. Insya Allah apa yang aku sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk diri aku, untuk kalian, dan untuk kita semua. Jangan lupa ilmu yang sudah kita dapat di-share agar bisa bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.